Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 1. Afifah Tarina, 2. Ardis Herdianti, 3. Hafifah Sahara Putri, 4. Herman Saputra, 5. Mafira Lidistika, 6. Nadila Trisagita Ramadan. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata mean. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta pada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangnya soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Pertanyaan kasus 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? 2. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkait. Jawaban pertanyaan 1. Faktor utama yang menyebabkan peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah, yaitu pengalaman belajar yang bermakna. Dengan pengalaman belajar yang bermakna, konsep latihan soal matematika yang telah peserta didik pelajari akan terus teringat dalam jangka waktu yang lama. Rutin memberikan contoh yang sederhana dan terbiasa mengerjakan latihan soal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik. Maka dari itu, ketika diberikan soal kedua, peserta didik mampu menjawab dengan baik tanpa melihat langkah-langkah pengerjaan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh proses pembelajaran seperti di atas adalah: pertama, menyampaikan tujuan yang akan dicapai. 2. Menyampaikan materi dengan cara yang menarik sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. 3. Memberikan contoh soal. 4. Memberikan tugas dengan jelas dan sesuai dengan kesanggupan peserta didik. Jawaban pertanyaan 2. Teori yang digunakan oleh guru yaitu behavioristik, karena guru memberikan pelatihan soal dan penugasan kepada peserta didik. Menurut ahli, teori ini adalah perubahan perilaku peserta didik yang disebabkan oleh adanya interaksi antar stimulus dan respon. Stimulus ini berupa lingkungan belajar peserta didik. Teori belajar ini digunakan guru di mana teori ini mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan yang konsisten dalam bidang tertentu. Hal ini sejalan dengan kelebihan yang dimiliki oleh teori behavioris, di mana guru mengembangkan keterampilan belajar peserta didik meliputi kecepatan, spontanitas, dengan daya tahan melalui praktik dan pembiasaan. Sama halnya ini yang dilakukan oleh guru untuk melatih daya ingat peserta didik untuk menyelesaikan tugas, seperti halnya guru tersebut menyusun materi ajar dalam bentuk langkah-langkah kecil, dari sederhana hingga kompleks, hingga muncul perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses pembelajaran. Kasus 2, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang pelajarannya. Pertanyaan kasus 2. Pertanyaan 1. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya? Pertanyaan 2. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban pertanyaan 1. Rata-rata pada usia 7 tahun, menurut Jean Piaget, usia tersebut anak belum sepenuhnya sanggup untuk menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran, sehingga anak-anak di rentang usia tersebut baru bisa menerapkan logika pada objek fisik atau benda yang konkret.
Kemampuan mengenalkan konsep bilangan atau angka pada anak SD kelas 1 sebaiknya dengan cara bermain. Anak-anak mencoba mempraktikkan dan mendapatkan kepuasan dalam bermain. Siswa kelas 1 sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret yang pada tahap ini anak memandang segala sesuatu dalam suatu kesatuan utuh. Anak dapat menyelesaikan masalah dan memahami suatu persoalan yang bersifat konkret atau nyata. Pentingnya menggunakan media yang konkret atau nyata sehingga proses pembelajaran menjadi aktif dan lebih bermakna bagi anak. Contohnya ialah menggunakan animasi-animasi sesuai dengan materi dan menghadiri media yang konkret secara langsung. Anak diminta untuk menghitung dan menuliskan di papan tulis angka yang disebutkan oleh guru. Jawaban pertanyaan 2, kegiatan pembelajaran yang kami sarankan di atas sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivitisme. Dengan menyediakan benda-benda di sekitar serta beberapa permainan yang berhubungan dengan hitung-menghitung, secara tidak langsung siswa dihadapkan dengan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga tercipta pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal ini tentu selaras dengan prinsip utama teori belajar konstruktivisme, di mana guru menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajarannya. Kasus 3, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya. Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertanyaan kasus 3. 1. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? 2. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban pertanyaan 1. Keputusan yang diambil oleh Made untuk memberikan contoh yang ada di Bali kepada peserta didiknya sudah sesuai. Made membuat contoh yang berbeda dari buku untuk memudahkan peserta didik memahami materi teks deskripsi. Sebagai seorang guru, Made terlebih dahulu memahami latar belakang peserta didik secara keseluruhan, kemudian memilih konten dalam pembelajaran yang sesuai dengan pengalaman dan lingkungan peserta didik, agar peserta didik dapat mengaitkan materi dengan pengalaman mereka sendiri. Contohnya tentang kebudayaan khas Bali. Jawaban pertanyaan 2, selain itu, Made menggunakan prinsip keterlibatan atau dengan memilih topik yang menarik minat peserta didik, seperti pantai dan makanan khas Bali. Karena Made mempertimbangkan latar belakang peserta didik yang tidak semuanya berasal dari kota yang menggambarkan bangunan-bangunan pencakar langit. Hal ini memiliki potensi untuk meningkatkan keinginan peserta didik untuk dapat belajar lebih banyak dan berprestasi lebih aktif dalam proses pembelajaran karena relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Made telah membuat keputusan yang tepat tentang membuat pembelajaran yang menarik dan relevan bagi peserta didik. Sekiranya itu saja presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.